cara menulis novel bagi pemula. Gaya menulis setiap penulis pastilah berbeda. Setiap penulis memiliki ciri khasnya masing-masing dalam mengolah diksi. Tentu saja semua itu butuh waktu, proses, dan kesabaran. Proses tersebut didampingi dengan belajar pengetahuan tentang dunia menulis seperti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, cara atau langkah-langkah menulis novel, cara merevisi naskah, dan lain-lain. Menulis adalah kegiatan menciptakan suatu catatan atau informasi berupa tulisan pada suatu media menggunakan aksara. Penulis yang baik adalah penulis yang memahami alur ceritanya dan menyampaikan amanat yang terkandung dalam cerita. Oke, langkah-langkah menulis novel. 1. Menentukan tema. Tema adalah ide besar cerita. 2. Menciptakan karakter tokoh. Tentukan siapa saja yang terlibat dalam cerita kalian dan tentukan juga sifat dari tokoh yang kalian bangun. Menentukan latar dan kerangka karangan. 3. Kerangka karangan adalah hal yang sangat penting bagi penulis untuk memulai menulis sebuah cerita. 4. Menulis dan merevisi. Merevisi naskah tersebut untuk menghindari kesalahan tanda baca, cerita yang masih berantakan. Oke, kita masuk ke penjelasan. Nomor 1, yaitu menentukan tema. Tema adalah ide besar sebuah cerita. Ada banyak jenis tema, contohnya seperti pendidikan, olahraga, percintaan, dan lain-lain. Penulis pemula haruslah mengetahui topik atau tema cerita yang ingin ditulis. Kebanyakan si penulis novel membuat cerita dengan tema percintaan, namun tema lainnya juga menarik. Hal itu tergantung sasaran pembaca. Oleh karena itu, ketahui sasaran pembaca cerita Anda. Jika sasaran utama adalah remaja, tulislah cerita dengan bahasa non-baku, menerapkan tema percintaan remaja atau tentang masalah keluarga dan lainnya. Nah, nomor 2, menentukan karakter tokoh. Tentukan siapa saja yang terlibat dalam cerita kalian, dan tentukan juga sifat dari tokoh yang kalian bangun. Selalu ada yang berperan menjadi tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh tambahan cerita. Menurut sifatnya, tokoh terbagi lagi menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Untuk memperkuat tokoh Anda, deskripsikan secara detail bagaimana penampilan tokoh tersebut, agar membantu pembaca membayangkan bagaimana penampilan tokoh itu. Lanjut, ketiga, menentukan latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar sendiri adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa di dalam suatu cerita. Penulis harus memperhatikan unsur latar dalam cerita. Latar tempat mencakup lokasi, latar waktu seperti pagi hari, sore hari, latar suasana seperti menyeramkan, atau suasana yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Umumnya dalam novel terdiri dari banyak
banyak latar. Nomor 4. Membuat kerangka karangan. Diibaratkan naskah adalah tubuh manusia, maka kerangka karangan adalah tulang kerangka. Patokan penulis terhadap ceritanya agar isi cerita tidak melenceng kemana-mana. Kerangka karangan juga membantu penulis agar tidak bingung bagaimana melanjutkan isi ceritanya. Nah, kerangka karangan ini terdiri dari 4, yaitu premis, logline, outline, dan sinopsis. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kerangka karangan, cek link di deskripsi. Nomor 5. Menulis dan konsisten dalam menulis. Konsisten dalam menulis menjadi hal yang penting dalam menciptakan suatu naskah. Pasalnya, jika Anda malas untuk menulis, maka naskah akan menjadi terbengkalai. Nah, mulailah tulisan Anda dengan menyajikan konflik-konflik yang akan membuat pembaca merasa tertarik. Konsisten menulis menjadi hal yang penting, karena dengan ini pembaca akan sering membaca naskah Anda, apalagi jika diterbitkan di aplikasi membaca online seperti Wattpad, Novelmy, dan lain-lain. Nomor 6. Revisi menulis. Mengapa revisi menulis ini penting? Proses revisi membantu penulis meyakinkan dirinya bahwa naskahnya sudah layak untuk dikirim ke penerbit. Merevisi naskah menjadi poin pentingnya dinilai penerbit dalam meminang naskah. Revisi naskah ini tujuannya untuk menghindari kesalahan tanda baca, cerita yang masih berantakan, konflik yang terlalu datar, dialog yang terlalu kaku, dan lain-lain. Oleh karena itu, setelah selesai menulis, usahakan untuk membaca ulang dan merevisi naskah, karena bisa jadi Anda akan menemukan kesalahan dalam naskah yang Anda tulis. Oke, mari kita tutup dengan satu quotes. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pramoedya Anantatur, salah satu penulis terkenal. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.